Moksha adalah sebuah konsep agama Hindu dan Buddha, artinya adalah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan menyatu dengan Tuhan tanpa pernah mengalami siklus reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Seperti halnya 5 pendekar sakti Nusantara ini yang menghilang tanpa bekas, tidak pernah makam atau jasadnya ditemukan sampai saat ini, namun sebagian besar masyarakat Indonesia percaya akan akhir hidup 5 pendekar sakti Nusantara ini berhasil mencapai moksha. Berikut ini adalah 5 pendekar sakti Nusantara yang menghilang entah kemana. 1. Misteri kematian Gajah Mada. Riwayat hidup Mahapatih Gajah Mada sebagai tokoh paling terkenal dalam kerajaan Hindu dahulu kala, yang jejak kematiannya masih menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap sampai saat ini. Dalam penjelasan Kidung Sunda Pupuh ketiga, Patih Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib Putri Sunda akibat konflik perang bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Karena sebelumnya telah gagal dalam menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya, Dyah Pitaloka bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk, Gajah Mada pun melakukan agresi militer meski tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Gajah Mada memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit, namun sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada hingga kedua kerajaan ini berperang hebat dan dimenangkan oleh kerajaan Majapahit. Melihat ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, putri Dyah Pitaloka memilih untuk bunuh diri. Kematian Dyah Pitaloka membuat Hayam Wuruk jatuh sakit hingga akhirnya mati menanggung cinta. Karena hal itu, kedua paman Hayam Wuruk yaitu Raja Kahuripan dan Raja Daha sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Namun, rencana pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada, hingga ia melakukan tapa semedi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu Gajah Mada menghilang menuju Niskala atau mencapai moksha, dan ketika pasukan Majapahit datang tidak menemukan keberadaannya. Namun menurut kitab Kakawin Nagara Kertagama menyebutkan, Gajah Mada meninggal dunia akibat sakit di tahun 1286 atau sekitar 1364 Masehi. 2. Semar. Tokoh terkenal Nusantara, Semar, yang dikenal sebagai Kiai Lurah Semar Badranaya dan mendapat julukan Sabdo Palon Noyo Genggong, adalah salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Diyakini raganya menghilang secara moksha. Semar menghilang setelah Prabu Brawijaya kelima memilih untuk mualaf. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya kelima diceritakan dalam kitab Jayabaya. Semar sering dijadikan penasihat raja-raja Jawa dan konon ia juga sebagai pengasuh Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar tidak ditemukan dalam naskah asli Wiracarita. Naskah aslinya tersebut hanya dimuat pada kisah-kisah pujangga Jawa. Semar atau Sabdo Palon sering dikisahkan dalam kisah-kisah Jawa klasik, dan yang paling terkenal adalah kisah bertemunya Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang sangat melegenda itu. 3. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat terkenal dan melegenda. Banyak kisah-kisah dari tanah Pasundan yang menceritakan kesaktian Prabu Siliwangi serta kebijaksanaannya yang sangat luar biasa. Sepanjang hidupnya berhasil membuat nama kerajaan Sunda yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun ia menjadi raja. Namun saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan dia mendapatkan desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk agama Islam. Dalam kisah yang berkembang lainnya, adalah anaknya sendiri yaitu Raden Kian Santang, yang ingin mengajaknya untuk ikut memeluk agama Islam yang memang mulai berkembang di Jawa. Di masa-masa sulit Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa brata hingga mencapai moksha. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Akan tetapi versi lain mengisahkan, Prabu Siliwangi sudah memeluk agama Islam dan menikahi Nyai Subang Larang yang merupakan santri dari pesantren Syekh Kuro. Syekh Kuro sendiri adalah seorang ulama besar, yang lahir sebelum era Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. 4. Prabu Brawijaya kelima. Nasib tragis yang dialami Prabu Brawijaya kelima tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit akibat konflik internal kerajaan serta tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air.
Saat itu kerajaan Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri, dan sebelum istana kerajaan dihancurkan, Prabu Brawijaya kelima sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Dalam versi lain mengisahkan Prabu Brawijaya kelima adalah pemeluk agama Buddha di akhir hidupnya sebagai raja. Ia meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, ia pun melanjutkan tapa brata tingkat tinggi dengan mengasingkan diri di dalam gua Gunung Lawu, dan dikabarkan ia berhasil mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tak pernah ditemukan. 5. Prabu Jayabaya. Kisah Prabu Jayabaya yang memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Marmeswara Madu Sudana Awal Tari Nindita Sutri Singga Parakrama Ultunggadewa adalah seorang raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Ia adalah salah satu pewaris tahta Prabu Airlangga Jayabaya yang sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, yaitu Jayasabah, hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukannya. Namun dalam pertempuran hebat tersebut Jayasabah mengalami kekalahan hingga ia tewas di tangan Prabu Jayabaya. Setelah itu Prabu Jayabaya berhasil merebut seluruh wilayah Jawa Timur. Di balik kejayaannya, Prabu Jayabaya masih dihantui rasa bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang ia pimpin. Setelah itu ia melakukan tapa keras selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di Desa Menang, Kediri, untuk mencapai moksa karena diketahui kesaktian yang dimiliki membuat ia sulit meninggal dunia dan hanya menempuh moksa sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri hidupnya. Itulah 5 pendekar sakti Nusantara yang diyakini moksa oleh sebagian orang. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.